Premier League konfirmasi nominasi pemain dan manajer terbaik bulan Januari 2024. Bartley, Jota dan Klopp masuk di dalamnya. Mo Salah selalu ada untuk memberi kami bimbingan. Mengapa Ryan Gravenberch kesulitan di Liverpool? Saya tahu, mimpi besar Xabi Alonso adalah menjadi manajer Liverpool. Premier League konfirmasi nominasi pemain dan manajer terbaik bulan Januari 2024. Bartley, Jota dan Klopp masuk di dalamnya. Premier League telah mengonfirmasi daftar penghargaan pemain dan manajer terbaik bulan ini. Untuk bulan Januari 2024, berikut ini adalah daftar pilihannya. Daftar nominasi pemain terbaik Liga Premier Januari 2024. Elijah Adebayo, Luton. Adebayo mencetak hat-trick pertama saat Luton mengalahkan Brighton 4-0. Dia membuka skor di menit pertama dengan sundulan dan menambahkan 2 penyelesaian jarak dekat. Connor Bartley, Liverpool, bek kanan berusia 20 tahun ini memberikan 1 assist pada debutnya dalam kemenangan 4-0 di Bournemouth. Sebelum melanjutkan dengan 1 gol dan 2 assist lagi saat Liverpool mengalahkan Chelsea 4-1 di Premier League. Kevin De Bruyne, Manchester City. Pemain Belgia ini mulai bangkit setelah kembali dari cedera. Menginspirasi comeback dengan sebuah gol sebelum menciptakan gol kemenangan untuk Oscar Bob dalam kemenangan 3-2 di Newcastle. Dia mencetak golnya yang ke-104 saat melawan Burnley. Diogo Jota, Liverpool. Jota luar biasa sepanjang bulan Januari. 5 keterlibatannya dalam mencetak gol, termasuk gol ke gawang Bournemouth dan Chelsea, adalah yang terbanyak dari semua pemain yang masuk dalam daftar dan menginspirasi Liverpool meraih 3 kemenangan tak terkalahkan dari 3 pertandingan. Gabriel Magalhaes, Arsenal. Pemain Brasil ini tampil luar biasa di kedua sisi lapangan untuk Arsenal. Bek tengah ini menambahkan gol pada pertahanan solidnya dengan 2 gol melawan Crystal Palace dalam kemenangan 5-0. Richarlison, Tottenham. Mencetak gol di kedua pertandingan dalam kemenangan comeback 3-2 melawan Brentford. Sementara dia juga mencetak gol dalam hasil imbang 2-2 di Manchester United. Daftar nominasi penghargaan manajer terbaik Liga Premier Januari 2024. Mikel Arteta, Arsenal. Arsenal dengan 2 kemenangan dari 2 pertandingan. Arteta mendalangi penampilan menyerang saat The Gunners mengalahkan Crystal Palace 5-0 dan kemenangan 2-1 di Nottingham. Rob Edwards, Luton. Itu adalah bulan tak terkalahkan bagi Edwards yang membawa Luton Town keluar dari zona degradasi dengan 4 poin. Puncak adalah kemenangan telak 4-0 atas Brighton. Pep Guardiola, Manchester City. Guardiola memimpin City mencapai rekor 100% pada bulan Januari. Kemenangan dramatis 3-2 di Newcastle dan mengalahkan Burnley. Jurgen Klopp, Liverpool. Liverpool adalah satu-satunya tim yang memainkan 3 pertandingan dan memenangkan ketiganya pada bulan Januari. Ketika Klopp mengumumkan akan meninggalkan Anfield pada akhir musim, Liverpool mengalahkan Newcastle, Bournemouth dan Chelsea, mencetak 4 gol di setiap kemenangan untuk mengakhiri bulan di puncak klasemen. Mo Salah selalu ada untuk memberi kami bimbingan.
Harvey Elliott telah mengungkapkan Mo Salah mengiriminya pesan setelah kemenangan 2-0 Liverpool atas Arsenal di Piala FA pada bulan Januari. Meskipun sang pemain sayap sedang berada di AFCON bersama Mesir, Elliott menggambarkan Salah sebagai ikon dan manusia yang hebat dan berbicara tentang bagaimana ia menjaga para pemain muda. Elliott mengatakan kepada program Matchday Liverpool, "Saya akan selalu belajar hal yang berbeda dari pemain yang berbeda dan Mo Salah adalah contoh bagus untuk itu. Karena kami bermain di posisi yang sama ketika saya pertama kali bergabung dengan klub. Saya menandatangani kontrak sebagai pemain sayap kanan, tetapi saya tahu bahwa akan membutuhkan keajaiban untuk menggantikan posisinya. Saya harus menyesuaikan permainan saya. Tetapi ada beberapa hal yang dapat saya bawa dari posisi tersebut di dalam lini tengah di mana bermain sekarang. Ancaman mencetak gol, kreativitas dan hal-hal seperti itu. Dengan Mo, dia selalu berusaha untuk tidak hanya mendorong diri saya sendiri tetapi juga para pemain muda lainnya. Dan sejujurnya, dia tidak perlu melakukannya. Dia adalah seorang ikon di dalam dan di luar lapangan dan akan sangat mudah untuk hanya berfokus pada dirinya sendiri dan terus memastikan bahwa dia memecahkan rekor dan seterusnya. Tetapi dia meluangkan waktu dari hari-harinya untuk mengecek kami. Untuk memastikan bahwa kami tahu bahwa jika kami membutuhkan sesuatu, dia selalu ada untuk memberikan petunjuk." Mengapa Ryan Gravenberch kesulitan di Liverpool? Ryan Gravenberch belum dapat menampilkan performa terbaiknya bersama Liverpool dan menghadapi kemarahan Jurgen Klopp di Arsenal. Namun dia akan kembali tampil di tim setelah cedera yang menimpa Dominik Szoboszlai. Keinginan Liverpool untuk mendatangkan Ryan Gravenberch di musim panas bukanlah sebuah rahasia lagi. Setelah karirnya di Bayern Munich terhenti, butuh waktu hingga batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan kesepakatan. Namun Jurgen Klopp sangat senang dengan transfer senilai 35 juta pounds yang menutup jendela transfer yang telah mengubah lini tengah The Reds. Sekarang lebih dari separuh musim ini, dapat dikatakan bahwa Gravenberch memiliki lebih banyak hal untuk dibuktikan daripada dua pemain lainnya. Klopp terlihat mengomel pada sang pemain Belanda saat kekalahan di Arsenal hari Minggu setelah ia membiarkan lawan bermain dengan menekan sebelum gol pembuka tercipta. Gravenberch baru 8 kali tampil sebagai starter di Premier League sejauh ini, dengan lebih banyak tampil dari bangku cadangan. Manajer asal Jerman itu mengakui bahwa inkonsistensi pemain asal Belanda itu bukanlah hal yang mengejutkan mengingat ia jarang tampil musim lalu dan tampaknya tidak memiliki masalah. Ryan masih seorang pemain berbakat. Berusia 21 tahun, kita selalu melupakan hal itu dan dia tidak banyak bermain tahun lalu, ujar Klopp baru-baru ini. Dia memiliki penampilan yang luar biasa, menjadi pemain terbaik secara internal dan pertandingan lain di mana Anda berpikir di mana dia sebenarnya hari ini. Hal tersebut merupakan hal yang normal dalam perkembangan. Cedera yang dialami Szoboszlai sepertinya membuat kekosongan di lini tengah adalah salah satu yang akan diisi oleh Gravenberch. Namun sang pemain sendiri masih mencari kepercayaan dirinya. Ia mengakui pada awal musim ini bahwa menit bermain merupakan kunci dari kepercayaan dirinya. Harus bermain dengan baik, tetapi jika mendapatkan menit bermain dan melakukan hal yang dikuasai, maka tentu saja hal itu akan kembali. Klopp dikenal sosok yang menginspirasi para pemain untuk mencapai level yang seharusnya tidak mereka capai. Daftar pemain yang telah meninggalkan Liverpool dan gagal untuk mencapai level mereka sebelumnya sangatlah panjang. Gravenberch sepertinya akan lebih sering mendapat sorotan dalam beberapa bulan ke depan, yang mungkin akan membuktikan apakah dia berhasil atau tidak selama di Liverpool. Transfer dan rumor. Saya tahu, mimpi besar Xabi Alonso adalah menjadi manajer Liverpool. Xabi Alonso merupakan favorit utama untuk mengambil alih posisi manajer Liverpool di akhir musim, yang akan membuat sang pelatih asal Spanyol itu mewujudkan sebuah mimpi besar. Itu menurut teman dan mantan rekan timnya, Bastian Schweinsteiger.
yang sudah bisa membayangkan Alonso akan menggantikan Jurgen Klopp. Alonso telah membawa Bayer Leverkusen ke puncak klasemen Bundesliga, di mana mereka belum terkalahkan. Dengan Leverkusen juga lolos ke babak semifinal DFB Pokal dan babak 16 besar Europa League. Berbicara kepada media Jerman, ARD, Per Sport One, Schweinsteiger menjelaskan bahwa menjadi manajer Liverpool adalah mimpi besar Alonso. Saya mengenal Xabi dan mimpi besarnya adalah melatih Liverpool, ujar mantan gelandang yang pernah bermain bersama Alonso di Bayern Munich. Dan saya sudah bisa membayangkan bahwa bisa jadi musim panas ini, dia akan pergi ke Liverpool. Schweinsteiger masih ingin melihat Alonso bertahan di Leverkusen karena ia bagus untuk Bundesliga. Jika Leverkusen tidak begitu kuat, Bayern Munich sudah unggul jauh dalam hal poin, maka situasinya akan berbeda. Jelasnya, Bundesliga akan berakhir pada 18 Mei dengan 14 pertandingan yang masih harus dimainkan oleh Leverkusen. Apakah itu akan menjadi yang terakhir bagi Alonso sebagai manajer klub masih belum bisa dipastikan.